Halo, selamat pagi mahasiswa ilmu komunikasi. Kembali lagi di program kita tercinta yaitu Communication Talk. Nah, pada episode kali ini saya akan bertugas sebagai moderator. Jadi sebelumnya kenalin nama saya Muhammad Rifaid, bisa dipanggil Ivan. Saya mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Tribona Tunggadewi Malang angkatan 2020. Nah, tentunya pada episode kali ini saya tidak akan sendirian. Di sini sudah ada dua narasumber bersama saya yang biasa aja, teman saya juga. Oke, jadi sebelumnya buat para narasumber boleh kenalin diri dulu. Oke, kenalin, nama saya Wayan Saga Saputra, biasa dipanggil Wayan. Saya mahasiswa ilmu komunikasi, konsentrasi jurnalistik angkatan 2020. Saya berasal dari Lampung. Oke, dari Lampung ya? Iya. Sekarang Mbaknya dulu nih, silakan. Oke, kalau dari saya, perkenalkan nama saya Beatrix Suta, biasa disapa Atris. Asal saya dari Kabupaten Nagekeo di Flores. Nah, sekarang saya semester 4 menuju. Sama asalnya, ada yang dari Lampung, dari Nagekeo, waduh beragam banget guys. Dari Lampung sama dari Nagekeo. Nagekeo tuh di mana sih? Nanti searching aja lah di Wah, Google. searching sendiri ya guys. Ada kan juga? Ada, ada. Oke, jadi sekarang kita masuk ke pembahasannya lah gitu. Jadi aku mau nanya nih. Jadi buat teman-teman juga yang belum tahu, di program studi ilmu komunikasi Universitas Tribona Tunggadewi Malang itu ada 3 konsentrasi atau 3 penjurusan. Yang pertama itu konsentrasi TV film. Mereka akan mempelajari tentang cara membuat dan memproduksi film. Terus yang kedua itu adalah konsentrasi public relation. Itu kayak hubungan dengan masyarakat gitu. Jadi mereka akan belajar tentang itu. Terus yang ketiga itu ada konsentrasi jurnalistik. Ya, itu ada 3 konsentrasi itu. Jadi untuk narasumber kita ini dua-duanya adalah salah satu dari mahasiswa yang mengambil konsentrasi jurnalistik. Nah, oke. Jadi aku mau nanya ke kalian. Kok bisa sih kalian pilih jurnalistik? Kenapa gitu? Kalian memilih konsentrasi jurnalistik? Boleh dari siapa dulu nih? Dari Wayan. Nah, oke, silakan. Kenapa milih jurnalistik ya? Hmm. Awalnya saya nggak ada niatan buat masuk jurnalistik. Oh, ya. Nah, tapi karena diajak teman saya buat masuk jurnalistik, jadinya ya saya ngikut. Oh, ngikut teman Ikut dia. Temannya cewek apa cowoknya? Privasi. Oh, privasi. Teman apa temen nih guys? Demen sih kayaknya. Teman atau demen nih? Teman sih. Oh, teman ya, teman. Di jurnalistik saya juga belajar itu sih, cara menulis berita yang baik, yang benar gimana, cara edit berita gimana, dan juga belajar edit video, khususnya edit video dalam pembuatan berita TV. Gitu. Oh iya, iya. Jadi di sana enak sih kuliah di jurnalistik. Oh, ya. Jadi kompleks ya, bukan bikin berita doang, tapi juga ada editingnya. Iya, Oh, belajar iya, edit. editing juga. Oke, terus dari Atris dulu nih, gimana? Kalau dari saya, ini emang awal semenjak masuk di Unitri, pilih jurusan komunikasi itu sudah benar-benar niat mau ambil konsentrasi jurnalistik. Jadi dari saya sendiri yang mau untuk ambil konsentrasi jurnalistik, karena sebelum saya memilih konsentrasi itu kebetulan saya sudah masuk di salah satu UKM yang namanya itu UKM Papirus. Nah, di UKM Papirus itu kita diajarin untuk caranya menulis berita, meliput, dan seperti yang disampaikan Wayan tadi, kalau di situ juga kita bisa bikin berita TV. Nah, dari situ saya mulai tanya-tanya sama senior, dan mereka bilang kalau jurnalistik itu bagus dan cocok lah kalau kita anak Papirus itu ambilnya jurnalistik. Oh iya, iya, iya. Jadi tadi ada disinggung UAPM Papirus ya? Betul. Mungkin teman-teman yang nonton juga, apalagi maba-maba mungkin kalau ada yang nonton, itu pasti tanya nih, Papirus itu apa sih gitu. Jadi boleh dijelasin, Papirus itu apa sih? Ini aku yang jelasin apa, Wayan? Kamu dulu ya, silakan. Oke, terima kasih. Kalau dari saya untuk Papirus itu adalah UKM di Unitri. Jadi di Unitri itu ada banyak UKM dan salah satu UKM-nya itu namanya Papirus. Oh, ya. Nah, Papirus itu adalah lembaga pers yang dimana di dalamnya itu terdapat mahasiswa bukan saja dari jurusan komunikasi, tetapi dari berbagai jurusan yang ada di Unitri sendiri. Dan aktivitas dari Papirus sendiri itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya itu meliput berita, menulis berita, dan di situ bisa dikatakan wartawan kampus.
Jadi kumpulan wartawan kampus itu ada di Papirus. Iya. Jadi Papirus itu bukan buat anak prodi ilmu komunikasi saja ya? Sekali bukan. Oh iya. Terus ada nggak yang dari prodi lain yang angkatan kalian masuk Papirus? Kalau dari angkatan saya untuk 2020 itu banyak sih dari prodi lain. Itu ada yang dari pertanian, teknik sipil. Jadi banyak sekali yang masuk. Waduh, berarti Papir itu, teman-teman, bukan punyanya Ikom doang ya, itu punya kampus, wartawan kampus. Jadi buat teman-teman juga dari prodi lain, program studi lain, mau itu pertanian, teknik, pendidikan, semuanya boleh masuk Papirus ya? Boleh sekali dong. Iya. Kita belajar bareng kan, jadi nggak harus komunikasi sih. Iya. Berarti kalian berdua nih anggota Papirus ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Iya. Jadi, aku juga mau nanya nih. Kalian di Papirus itu sebagai apa sih posisinya di sana? Wah, nanyain posisi. Iya, posisi di Papirus maksudnya itu mereka sebagai apa di Papirus? Sebagai anggota biasa sih. Kayaknya dari Wayan dulu. Yang bener. Oke, dari siapa dulu ya? Kamu dulu deh, kamu dulu. Oke. Saya di Papirus sebagai redaktur. Oh, redaktur. Redaktur itu tugasnya mengkoreksi berita dari wartawan Papirus, berita masuk dari wartawan Papirus. Jadi kalau ada kesalahan tipe atau kesalahan nama narasumber itu saya koreksi. Oh ya, kamu yang koreksi ya? Ya, Terus setelah saya koreksi saya kirim ke Pimret, nanti Pimret edit lagi. Berarti kamu ini lumayan sombong ya? Dia tuh udah kayak dosen gitu, ngoreksi orang gitu. Bener. Gak boleh ngoreksi orang Tapi gitu. berat sih tugasnya dia, walaupun kelihatannya sombong sih. Iya sih, benerin tipe tuh susah, cek itu satu gitu, kayak ngecek hati dia. Gimana guys? Oke, sekarang dari kamu nih. Kamu sebagai apa di Papirus? Kalau ditanyain posisi di Papirus, kalau saya sendiri kebetulan kemarin bulan Juni ya. Ya bulan Juni itu saya dipercayakan sebagai pimpinan redaksi. Jadi kalau tadi Wayan sebagai redaktur, nah saya sebagai pimpinannya Wayan. Gitu. Oh iya, Dia Pimpinan dalam hal Papirus ya, bukan hal lain. oh berarti artis lebih tinggi. Ya kalau soal jabatan mungkin lebih tinggi, tapi kalau tanggung jawab bisa dibilang sama-sama berat. Oh iya, yang membedakan itu cuman kata pimpinan depan Iya. kerjanya sama. Iya, tanggung jawabnya sama. Saling support satu sama saya lain. harus nurut sama Betul. pimpinan saya. Itu harus nurut. Kalau salah sih harus nurut. Iya. Oke, jadi untuk pimpinan redaksi itu atau biasa disingkat dengan Pimret itu tugasnya mungkin kurang lebih sama seperti Wayan, tetapi di sini sebagai seorang Pimret mungkin lebih teliti ya. Iya. Karena kita juga masih belajar, mungkin redaktornya masih salah edit berita dari wartawan, karena apalagi wartawan baru, jadi beritanya masih mungkin sedikit berantakan, nanti dibenerin sama redaktur, dan redaktur diserahkan ke saya, nanti saya yang akan mengoreksi lagi kira-kira yang salahnya itu di mana, mungkin masih ada tipe ataupun peletakan tanda baca yang belum tepat, mungkin juga nama-nama narasumber yang bahkan salah itu nanti saya yang benarkan. Oh iya. Oke, jadi buat teman-teman kita belum selesai di sini nih, masih ada next pembahasan. Jadi buat teman-teman, so tetap stay tune di Communication Talk. Nanti kita akan kembali lagi. Halo mahasiswa ilmu komunikasi, kembali lagi di program kita tercinta yaitu Communication Talk. Oke, jadi kita akan lanjut pembahasan yang tadi nih. Yang tadi pertama kita cerita yang terlalu fokus, terlalu formal gitulah. Sekarang kita ke yang pengalaman lucu. Boleh sih. Nah pasti dong ada dong pengalaman lucu atau unik. Oh, banyak sekali sih kalau ditanya pengalaman Bisa lucu, kita ulik konyol ini. gitu. Nah, oke, pertama pasti sebagai wartawan kan pasti ada aja nih kejadian yang nggak terduga, yang nggak kalian sangka pastinya. Ada nggak pengalaman lucu atau unik atau bahkan aneh saat kalian liputan berita? Kayaknya banyak sih. Banyak. Dari Wayan dulu kan. Ya, Wayan dulu Soalnya nih, yang paling Kak. banyak. Dia udah nunggu-nunggu tadi Dia dari yang tadi. paling rajin liputan soalnya. Si paling rajin liputan guys. Dan gitulah, nggak enak jadi. Iya. Oke, kalau pengalaman unik ya. Pengalaman saat liputan. Oh, saya pernah liputan di Batu, di tempat wisata. Nama tempat wisatanya Selekta. Ya, Selekta. Selekta. Tahu. Nah, jadi pas kita itu liputannya sama senior-senior juga. Nah, jadi pas kita mau pergi ke Selekta, nah di Malang ini hujan. Oh iya. Nah, jadi kita semua tuh pakai jas hujan. Nah, tapi setelah kita berangkat dari Malang ke Batu, kok hujannya nggak berhenti dari Malang ke Batu. Jadi
pas di perjalanan itu dingin banget. Jadi kita bawa motornya gini. Langsung gemetar. Gila sih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di Malang itu dingin guys, dingin. Apalagi musim hujan. Terus apalagi di Batu guys, itu Batu musim hujan itu dingin banget gitu. Apalagi pas musim hujan dari Batu ke Malang. Itu bolak-balik sih hujannya nggak berhenti. Itu bisa jadi meriah. Jadi pas balik tangan saya keriput. Atau emang udah umur? Masih muda sih. Saya masih muda. Kasihan sih dia nanti kalau gitu terus bisa meriang gitu, merindukan kasih sayang. Ya. Kalau ada sayang kan enak di Iya. pas di atas motor gitu. Aduh. Karena gimana guys, dingin banget. Jomblo bisa apa guys? Pengalaman lucu, lebih ke ini ya, tragedi kayaknya. Pengalaman Tapi sakit nggak abis itu? enggak lah, saya kan kuat. Nggak kuat. Dia sebagai laki-laki harus kuat. Harus dong, laki-laki kita harus kuat. Oke. Jadi dari update ini aku penasaran nih, sebagai cewek apa ya, mungkin digodain mungkin Nona Sumber. Enggak lah, Oh, sama enggak. kayak gitu sih. Oh, Kalau gitu. kalau dari saya sih mungkin pengalaman, kalau Wayan tadi kan unik ya. Kalau saya nggak tahu ini bisa dibilang unik atau lucu, konyol juga sih. Oh, ada semua. Iya, Tapi Nek. satu aja sih waktu itu. Iya. Saya, Wayan sama Asri ya sempat ditugaskan ya kita waktu itu untuk liputan acara wisuda yang offline kemarin kan perdana. Nah Oh, itu iya. kita bertiga yang liputan. Waktu itu liputannya itu kan yang kita wawancara narasumbernya itu rektor. Itu kan orang nomor satu Iya, lah nomor di satu. Unitri gitu. Jadi kayak ada rasa deg-degan juga, kayak takut juga mau wawancara. Nah, Iya. walaupun takut tapi kita tetap ingat. Nah, ini tugas saya, tugas buat berita nih. Jadi harus mau nggak mau harus liputan. Nah, pas udah ketemu sama rektornya, kan waktu itu wawancara bareng sama wartawan yang dari Malang Post ya, kalau nggak salah. Ya. Malang Post. Nah, jadi pas waktu itu ditanyain yang awalnya itu wartawan dari Malang Post dulu yang nanya ini, kayak dia nanya kira-kira wisuda ini apa tanggapannya segala macam kan. Nah sudah dijelasin sama rektornya. Terus kan udah wartawan dari Malang Post udah nggak ada pertanyaan lagi. Otomatis kan kita yang wawancara lagi kan. Nah habis itu saya waktu itu pakai masker karena mungkin takut juga kan biar jangan kentara gugunya. Jadi saya pakai masker. Saya nanyain ke rektor gini, Pak ini kan wisuda offline. Kira-kira ada nggak kayak tanggapan dari Bapak nih untuk mahasiswa yang baru saja diwisudakan? Jadi kayak bapaknya tuh nggak dengar apa yang saya ngomong kan. Dia kayak gini, ngomong apa Mbak kayak gitu. Tapi kayak langsung telinganya tuh ke mulut saya. Kenapa? Tunggu dulu. Ini kan rektor guys, ini kan rektor. Iya. Orang nomor 1 di kampus, dia mahasiswa biasa, wartawan kampus, digini-giniin sama rektor. Itu kamu Ngerjain sih ini tepatnya. Ini klarifikasi sebenarnya bukan ngerjain tapi benar karena suara saya waktu itu kecil karena saya pakai masker kan, jadi gugup juga. Tapi suaranya kecil banget, itu sih pengalaman konyolnya saya. Wah ya ampun. Dia gimana? Nggak lucu sih, lebih ke usil rektor. Iya, usil dia. Berani banget lah dia. Mungkin nanti abis ini Betty Suta bicara Jangan kan dia kenal sama saya juga. Oh iya. So, Sekelas bisa rektor aja gitu. sekelas rektor loh. Nggak sengaja Berarti sih, membuktikan dia itu emang benar-benar pimpinan, lebih dari Wayan. Wah, itu apa namanya? Nggak sengaja. Emang pure nggak sengaja ya? Nggak sengaja beneran sih, bukan disengajakan. Masa kita kerjain rektor kan nggak lucu guys. Ya nggak boleh lah, nggak boleh. Lain kali ya, diulangi Mungkin lagi. efek kurang makan sih waktu itu. Ya karena waktu itu lapar banget sih, udah jam berapa? Jam 12. Jadi lain kali jangan diulangi lagi ya. Siap-siap. Jangan. Nah oke, tadi kan pengalaman ini lebih ke tragedi sih, Iya. tragedi di waktu liputan. Kalau ini pengalaman lucu ya, sekaligus gimana usil ya. Terus ini nggak selama kalian jadi pimret sama rekdatur, pasti kan capek kan, kerjaan banyak, Iya. ngoleksi tulisan orang gitu loh. Ada nggak sih ini juga apa namanya, kayak momen-momen yang lucu atau yang bikin kalian kesel mungkin, ada nggak? Momen lucu ya. Atau kesel ada nggak? Momen lucu nggak ada sih. Kita lebih sering berantem. Oh berantem. Oh kalian berdua sering berantem. Ya berantem kan. Waduh. Ini fun fact guys, fun fact ternyata mereka Biasa sering redaksi. berantem ini. Berantem karena berita sih, bukan hal lain. Oh, bukan karena orang ketiga? Enggak ya. Bukan. Gimana tuh? Dari Wayan, ayo. Saya mau cerita nggak ini? Gimana? Jadi saya sama dia ini sering kalau ada berita masuk kan sering komunikasi kan. Oh iya. Jadi setelah saya edit beritanya
kadang kalau judulnya belum pas menurut dia chat saya, ini kenapa judulnya jelek gini. Jadi saya kayak padahal saya udah mengeluarkan kemampuan saya ibarat orang yang kemampuan yang maksimal ya. Ibarat orang yang udah berusaha untuk ya orang yang dia suka tapi nggak ada feedbacknya. Aduh, nggak dihargai. Sakit. Itu dia, kalau dia bukan pimpinan saya, aduh. Udah berantem sih kayaknya. Udah berantem sih. Jangan. Kita harus menyelesaikan dengan baik-baik. Tapi dari pukulan sekali-sekali boleh. Bisa sih. Tapi jangan di sini lah. Jangan dong, jangan. Laki sih kalau dia berani mukul saya. Kayak gentle ya. Iya, betul banget. Jadi aktris nih. Kalau untuk pengalaman yang lucu mungkin belum ada sih kalau selama jadi Pimret kan mungkin baru juga. Tapi kalau yang bikin kesel itu kayaknya banyak, lebihnya tuh dari redaktur. Keselnya ke redaktur. Sih sama wartawan baru juga sih mungkin. Mungkin sama seperti yang Wani sampaikan tadi, kalau kita tuh sering berantem juga, itu berantemnya bukan apa-apa karena berita juga. Kebanyakan kalau wartawan baru itu kan masih belajar juga kan, jadi kalau untuk nulis beritanya itu benar-benar masih berantakan sekali. Dan saya tahu sih kalau tugasnya redaktur itu mungkin lebih berat lah, karena yang mereaksi berita pertama itu kan dia, jadi mungkin dari wartawan masuk ini beritanya apa sih beritanya ini, langsung dikoreksi sama dia kan. Ya mungkin dia juga masih belajar jadi masih bingung. Nah dari situ dia serahin ke saya, nah Pimret tolong dong koreksi lagi. Jadi banyak kayak judul yang belum menarik, saya sering kayak chat lagi dia, ini judulnya belum menarik, leadnya tuh nggak sesuai sama judulnya, kamu ganti lagi dong sampai benar-benar bagus gitu, menarik. Nah itu yang bikin dia kesel mungkin sama saya, karena saya sering kayak perintah dia untuk ganti judul atau lead, tapi itu semua sih buat Papirus. Iya, demi kebaikan Papirus yang lebih maju dan lebih berkembang. Ya. Itulah namanya indahnya proses guys. Jadi kalian menikmati nggak prosesnya? Menikmati banget sih. Itu kan sebagai salah satu bentuk proses belajar juga kan. Yang kita juga sebagai anak jurnalistik jadi harus bisa jadi seorang wartawan yang baik. Keren. Oke, tadi ini last question nih. Pesan dan harapan kalian buat teman-teman wartawan di Papirus. Sebagai kayak pimpinan lah mereka gitu, petinggi lah di situ. Ada nggak pesan? Nah mungkin dari saya dulu ya. Kalau untuk pesan untuk wartawan-wartawan Papirus, mungkin lebih rajin lagi liputannya. Yang walaupun berita kalian itu mungkin banyak dikoreksi ya sama redaktur atau sama saya, tapi tetap kalian tuh harus semangat karena ini semua juga untuk kepentingan Papirus, juga untuk kalian untuk belajar juga kan. Jadi mungkin lebih semangat. Terus kalau misalkan mau nulis berita itu kita kan mahasiswa kan, jadi kalau mau nulis kata-kata itu yang dari narasumber, kalau misalnya belum benar itu bisa ditanyain lagi ke narasumbernya, atau kalau misalkan yang tipe itu bisa lebih diteliti lagi biar tugas redakturnya itu jangan terlalu berat lah ya, bisa bilang gitu. Dan untuk teman-teman Papirus mungkin lebih semangat. Oke. Dari ini redaktur ada nggak? Kalau dari saya sih kurang lebih sama kayak Pimret. Jadi buat wartawan-wartawan kampus tetap semangat liputannya. Kemudian untuk nulis beritanya kurangilah kesalahan kata atau istilah-istilah lainnya biar kerjaan saya tuh ringan. Oke, jadi kita kan sudah dengar tadi pesan dan harapan dari kedua redaktur dengan pimpinan redaktur atau Pimret. Jadi buat teman-teman juga tetap semangat, lebih fokus lagi tuh buat ngoreksi ataupun perhatikan lagi penulisan kata juga kalimat dalam berita kalian, redaksi katanya juga. Jadi kan gini loh, memperbaiki itu susah. Itu seperti dalam hubungan, kalau kita untuk memperbaiki lagi hati-hati yang sudah rusak itu susah guys. Jadi untuk mencegah itu mending kita lebih belajar lagi gitu. Memperbaiki itu nggak mudah guys. Oke, buat kalian wartawan semua, wartawan kampus tetap semangat. Jika ada koreksi maupun apa-apa disampaikan oleh pimpinan redaktur dan juga redaktur, itu niatannya bukan untuk marahin kalian kok. Itu demi kebaikan kalian supaya kalian bisa lebih berkembang dan juga lebih profesional lagi dan juga lebih lebih lancar gitu dalam membuat beritanya. Oke, terima kasih buat para narasumber yang sudah datang. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ini obrolan yang gimana ya? Sangat bisa memberikan manfaat gitu buat kita semua. Jadi buat teman-teman yang nonton semoga bisa mengambil hikmah dan juga ilmu dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini pada episode kali ini. Jadi buat kalian yang menonton saya ucapin terima kasih banyak sudah menonton Communication Talk episode kali ini. Arigatou dari kami. Terima kasih. Bye-bye. See you guys.